Teman-teman kerabat desa Indonesia, spesial hari ini perdana tayangan kita bersama teman-teman dari ITS, khususnya SDG Center ITS. Jadi ini saya adalah pengantar pertama untuk host. Nanti selanjutnya teman-teman dari ITS yang akan membawakan, karena teman-teman dari ITS yang sangat memahami apa-apa yang akan dibawakan dalam forum kita. Sudah hadir bersama kita Dera Agnes Tuti Rumiati. Selamat malam, Bu Agnes. Selamat malam, Pak. Ya, kemudian sudah hadir juga Pak Insinyur Putu Rudi Setiawan, MSc. Selamat malam, Pak Rudi. Kemudian hadir juga Pak Haji Muhammad Rum, Kepala DPM PTSP dari Nusa Tenggara Barat. Malam ini kita akan mendiskusikan seputar edukasi pembangunan desa berkelanjutan. Jadi isu-isu pembangunan berkelanjutan ini sudah sangat lama, artinya digulirkan sudah sangat lama. Sebenarnya seperti apa dan seterusnya di forum bincang bersama SDG Center ITS ini kita akan membedah atau kita akan mendiskusikan untuk kemudian bisa menjadi bahan edukasi kita ke teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia. Karena tayangan kita bukan sekedar hanya tayangan di YouTube atau di Zoom meeting saja, tetapi tayangan kita juga disiarkan melalui satelit, di 2 satelit, di Telkom Merah Putih dan kemudian juga Nusantara 1. Alhamdulillah tayangan kita juga bisa disaksikan melalui aplikasi Genflix dan juga Kuku. Jadi insya Allah akan semakin luas yang bisa mengikuti program-program tayangan TV Desa. Untuk pertama, Bu Agnes nih kayaknya yang harus menyampaikan idenya kayak apa nih, forum kita ini akan dibawa seperti apa, dan tema kita hari ini edukasi pembangunan desa berkelanjutan itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang ada desa-desa yang dalam pembangunannya memang tidak merencanakan berkelanjutan atau bagaimana? Silakan, Bu Agnes sepenuhnya. Ya, terima kasih Pak Suryo Koco. Saya sangat senang sekali bisa bersama Bapak Ibu semua dan teman-teman semua berada di TV Desa. Saya kira ini adalah suatu forum yang sangat bagus. Kami dari perguruan tinggi tentu merindukan bagaimana bisa berkomunikasi dengan teman-teman, terutama yang di desa ini Pak Koco. Ya. Ini manggilnya Pak Suryo apa Pak Koco ya Pak? Koco saja Bu. Oh Pak Koco. Jadi biar bisa bercermin. Biasanya saya panjang Suryo Koco, panjang banget. Nah, jadi kami memang sangat ingin difasilitasi nih Pak Koco untuk bisa bertemu dengan teman-teman desa, teman-teman di desa yang punya tanggung jawab membangun desa. Nah, tentu karena ini adalah bincang-bincang ya, saya kira itu nanti kita bisa 2 arah saja. Kami tentu melemparkan ide-ide, tetapi teman-teman dari pemirsa, terutama yang dari desa, barangkali bisa menyampaikan hal-hal penting yang seharusnya justru kami ketahui begitu. Nah, Pak Suryo Koco, saya perkenankan saya share sedikit ya, Pak. Boleh, silakan. Jadi sebetulnya idenya begini, Pak. Kami itu dari ITS, ya, kebetulan ITS itu baru saja meresmikan pusat kajian SDG. Pusat kajian SDG ini baru karena baru diresmikan Januari yang lalu tahun 2020, tetapi kami di teman-teman yang tergabung di SDG itu tentu sudah berkiprah lama untuk menjalankan pengabdian masyarakat, terutama penelitian juga, pengabdian masyarakat juga untuk membangun, berkontribusi untuk membangun desa. Intinya sebetulnya SDG itu lalu memformulasikan, Pak. Jadi pusat kajian SDG itu memformulasikan kira-kira
nanti yang bisa kita kontribusikan itu apa gitu ya. Nah, tentu kita mengacu kepada apa itu Sustainable Development Goals. Yang intinya adalah bahwa di SDG ini, tujuan SDG yang terdiri dari 17 ini, itu nanti kita ingin apa itu namanya ITS itu ingin berkontribusi untuk bisa katakan mengurangi kemiskinan misalnya ya. Bisa mengurangi apa itu namanya meningkatkan pendidikan ya dan seterusnya sampai ada 17 ini. Nah, tentu ini tidak bisa serta-merta gampang dilakukan. Tentu kita akan melakukan yang terencana, kemudian yang bisa diimplementasikan dengan mudah dan kemudian terukur ya. Itu yang kita inginkan tentu saja. Nah, oleh karena itu SDG itu lalu punya SDG ITS maksud saya Pusat Kajian SDG ITS itu kita punya sepakatan kita fokusnya itu untuk desa, Pak. Jadi mungkin Oke. kalau pusat kajian SDG yang lain bisa jadi skalanya itu besar, misalnya skala kabupaten atau provinsi bahkan itu untuk Indonesia Raya misalnya. Tapi kami Iya. percaya bahwa di dalam membangun dalam skala besar itu kita harus mulai dari yang kecil. Karena Ya. skala desa itu harus kita sentuh. Jadi SDG di kabupaten itu kan bisa terjadi kalau desanya juga bisa apa itu namanya sukses untuk mencapai 17 tujuan SDG ini. Oleh karena itu mengapa kita mulainya dari desa. Jadi Hmm. kita ingin Pak supaya terutama untuk Indonesia Timur ini Pak. Kita ingin Indonesia gap yang terjadi di pembangunan di Indonesia Barat dan Timur itu makin lama makin terkikis gitu. Sehingga akhirnya makin lama pembangunan itu makin merata. Nah, apa persoalannya? Misalnya saja ada tantangan infrastruktur, SDM, tata kelola dan sebagainya. Itu kita ingin bisa mengurangi gap tersebut. Tetapi yang sekali lagi yang kami fokuskan adalah ke desa tadi itu. Jadi itu yang Kenapa desa concern menjadi utama. daya tarik, Bagas? Karena desa itu 75.000, Pak. Oke. Jumlahnya di Indonesia itu. Penduduk di Indonesia itu sebagian besar tinggal di desa. Jadi kalau desanya sukses, Indonesia itu sukses, Pak. Makmur. Oke, sepakat. Saya kira itu. Jadi tapi yang menyentuh desa itu kan jarang-jarang ya, Pak. Ya. Yang mau telaten maksud saya ya. Oleh karena itu mengapa kita ingin ke sana gitu ya. Tidak Ya. selalu harus infrastruktur. Selama ini mungkin desa lebih banyak ke infrastruktur misalnya ya. Bangun jalan, bangun ini. Nah, kita tuh sekarang melihat semuanya secara terintegrasi. Kalau misalnya di desa itu sudah ada yang bagus ya kita pertahankan dan lalu kita kembangkan. Jadi SDG ITS itu kira-kira arahnya ke sana gitu ya. Saya tidak sedang kuliah Pak Koco, jadi saya skip aja gitu ya. Tapi intinya begini Pak, jadi kami itu ingin exercise di desa, ya, dengan melakukan evaluasi, kemudian melakukan perencanaan, implementasi, monitoring. Ini sebuah siklus yang saya kira wajib dilakukan oleh desa. Oke. Artinya bahwa kalau akan melakukan sesuatu, membangun desa, itu tentu harus melalui suatu proses yang mulai awal. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira desa itu sebetulnya seperti apa yang sekarang. Berarti kan semacam membuat evaluasi diri dulu gitu. Baru kita melakukan perencanaan, kemudian kita implementasikan dibarengi dengan monitoring dan evaluasi. Nah, sehingga kita akhirnya punya model, Pak. Pembangunan desa yang benar itu seperti apa? Ya, karena itu kita ingin supaya ini kita pelajari bersama-sama. Ya. Nah, setelah misalnya model itu didapat, lalu tentu kita butuh partner. Pasti harus berpartner dengan pemerintah, dengan swasta dan sebagainya. Nah, setelah itu misalnya sukses katakan, itu kan bisa layak diadaptasi di 75.000 tadi. Ya, nanti mungkin Pak Muhammad Rum bisa menyampaikan di NTB itu ada berapa desanya yang perlu disentuh seperti ini. Ini konsepnya SDG. Nah, kami itu ingin fokus ke Indonesia Timur tadi itu. Ya, Indonesia Barat itu kenapa kok enggak gitu. Ini kan ada ITB, ada UI dan sebagainya, Pak. Nah, ITS itu Bagi-bagi kan di wilayah. timur. Nah, bagi-bagi wilayah. Bagi-bagi wilayah. Nah, nah kami melihat setelah jalan-jalan sering ke desa-desa gitu ya, termasuk ke NTB Pak Rum, kami sudah sering ke NTB, itu kasusnya sama, problematika sama. Mereka tidak punya perencanaan yang baik.
mereka tidak bisa melihat apa atau mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan itu Oke. saya kira terjadi di mana-mana. Mungkin sebagian kecil desa itu sudah Pak seperti itu. Tetapi sebagian besarnya itu enggak seperti itu, ya. Jadi walaupun misalnya mohon maaf ini ada yang Hmm. namanya apa itu namanya Pok Darwis misalnya gitu. Ya. Setelah kita tanya Pok Darwis itu sudah melakukan apa saja, setidaknya jawaban yang saya harapkan itu sebetulnya gini, oh sudah membuat peta gitu. Ternyata enggak Hmm. Pak, belum. Hmm. Jadi Oke, oke. sudah tahu belum problematika Pok Darwis itu kan untuk pengembangan wisata desa misalnya ya. Ya. Lalu apakah sudah tahu oh kita punya air terjun ya seperti di mana itu daerah sekitar Tahuranuraksa itu kan banyak air terjunnya. Kita punya air terjun. Mana jalan menuju air terjun itu? Dikasih fotonya. Kumuh, Pak, misalnya. Ya Hmm. kan? Berarti dia belum bisa memetakan persoalannya. Dan itu memang dia tidak punya itu. Nah, oleh karena itu saya kok berpikir teman-teman di desa itu butuh edukasi. Bagaimana membuat suatu perencanaan pembangunan di desa sesuai dengan keinginan mereka. Sudah jelas-jelas di situ punya Oke. potensi wisata, mestinya kan ingin wisatanya berkembang. Nah, Ya. mengapa kok kita bicaranya wilayah? Karena tentu yang tidak bisa kita hanya parsial. Kalau wilayah itu kan sudah terintegrasi ya Pak. Mungkin nanti Pak Putu Rudi Ya. bisa menjelaskan lebih detail soal ini. Tapi kan terintegrasi. Otomatis kan kita akan bicara SDM, bisa potensi apa saja yang bisa dikembangkan di situ itu akan terintegrasi dalam sebuah wilayah begitu Pak. Nah ini Oke. Ya. saya ambil contoh sebelum pindah ke Pak Putu Rudi, saya ambil contoh ini Pak. Desa di mana itu? Selong Belanak ini ya. Nah, contohnya ini kan bagus sekali. Pantainya tuh bagus, dan ini banyak juga dikunjungi oleh turis-turis asing gitu ya. Kami kebetulan sudah pernah melakukan apa itu riset di sini, tetapi yang berkembang di sini itu adalah apa misalnya ada hotel dan sebagainya, itu bukan tidak penduduk desa itu tidak ikut campur di situ. Penduduk desa itu hanya bikin apa itu namanya ada warung-warung di sini dan tidak berkembang. Turis asing juga Hmm. mau makan di situ. Dia makannya di tempat lain karena dia nggak tega makan di situ, misalnya ya. Nah, Hmm. inginnya kan potensi ini itu dinikmati oleh masyarakat, Pak, apa hasilnya Ya. ya. Tetapi belum bisa. Belum bisa. Nah, ini yang saya maksudkan mengapa kita butuh merencanakan dalam rangka supaya masyarakat terlibat. Jadi bukan hanya menjadi penonton gitu. Nah, di Jawa banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat ternyata keterlibatan masyarakat itu bisa kok ya kalau itu memang direncanakan dengan baik gitu. Jadi Oke. kami mencoba misalnya nanti Pak Putu dia menjelaskan sampai kita kan diskusi dengan masyarakat maunya apa sih gitu. Akhirnya kita gambar Pak. Jadi kita Oke. gambar seperti ini keinginan masyarakat itu di sini nanti ada ini, ada itu gitu ya. Nah, ini sesuai dengan potensi mereka dan budaya mereka. Itu kita buatkan. Nah, mungkin nanti Pak Muhammad Rum ini pernah kami sampaikan Pak di Bapeda, kalau bisa ini di apa dicarikan investornya gitu. Sudah ada gambarnya sebabnya Pak. Hmm. Itu maksudnya mengapa Pak Muhammad Rum diharapkan sekali kontribusinya gini di dalam diskusi ini karena kita ingin nanti ini apa-apa yang sudah kita lakukan tuh lalu diimplementasikan benar gitu. Sehingga ini ide-ide ini dikomunikasikan dengan masyarakat bukan ngarang sendiri, Pak. Dan ini direncanakan dengan sangat baik karena memasukkan unsur-unsur perencanaan wilayah tadi. Akhirnya sampai Artinya ke ada SDM. partisipasi masyarakat dalam proses Ada, perencanaannya. iya betul. Karena Oke. masyarakat itu ditanya, kemudian kita melakukan FGD dan seterusnya, Pak. Jadi Ya. seperti itu. Nah, saya kira ini penting, Pak. Ya, supaya Ya. sebetulnya kami itu ingin, Pak, ITS itu ingin sekali menularkan ilmunya, bagaimana sih caranya membuat perencanaan yang benar gitu. Dan itu yang merencanakan jangan perguruan tinggi, tapi orang desa sendiri. Yang inginnya Artinya kami itu teman-teman seperti itu, perguruan tinggi mendampingi saja ya, Bu? melatih dan mendampingi. Oke. Ya, Oke. melatih kemudian mendampingi. Sebab kalau itu dikerjakan perguruan tinggi enggak akan selesai 75.000 tadi, Pak. Ya. Enggak akan selesai. Nah, itu yang kita inginkan supaya desa itu bisa melakukannya sendiri. Gitu, Pak.
Itu Oke. mungkin pengantar dari saya, mungkin Ya. nanti Pak Putrudi akan bisa bicara secara lebih teknis gitu, Pak. Oke, kita berlanjut ke Pak Putu. Monggo Saya stop bisa share. memberikan tanggapannya atau memberikan tambahan konten nih Pak Putu. Ini saya agak kikuk untuk apa mau mengantarkan acara ini karena saya tidak terlalu menguasai dengan tema-tema ini. Monggo Pak Putu silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Suryo. Selamat petang Ibu dan Bapak sekalian di sini, Kepala Pusat Kajian SDG, juga Wakil Ketua Pusat Kajian FDG. Mohon izin saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Pusat Kajian terkait dengan tema malam ini, yaitu tentang keberlanjutan terkait dengan pengembangan pedesaan dari perspektif tata ruang. Mohon izin saya share, ya Pak. Monggo, silakan. Ya, ya baik. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan barangkali pendalaman dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Agnes Tuti ya. Jadi ada beberapa persoalan sebetulnya terkait dengan desa maupun pedesaan yang tadi sudah banyak dieksplorasi oleh Ibu Agnes Tuti. Misalnya di sini yang saya quote adalah ketertinggalan, lalu kemudian ada disparitas, kemudian ada kesenjangan pertumbuhan dalam konteks desa kota. Jadi jumlah desa itu dikatakan oleh Bu Tuti sekitar 75.000. Kemudian penduduk desa juga mestinya banyak. Tetapi trennya sebetulnya adalah jumlah penduduk desa itu makin lama makin kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah perkotaan. Ya. Kenapa lebih kecil? Karena ternyata jumlah penduduk perkotaan atau kota itu melesat dengan laju yang sangat cepat, dan di satu sisi kemudian jumlah penduduk pedesaan itu kemudian menurun karena wilayahnya menjadi wilayah perkotaan, dan otomatis warga desa itu juga akan menjadi warga perkotaan, begitu ya. Bukan hanya karena karena ada kelahiran baru, ada migrasi saja begitu ya. Itu satu hal. Kemudian terkait dengan juga di sini saya sampaikan ada beban sustainability. Artinya yang memiliki banyak sumber daya itu adalah daerah pedesaan, tetapi sebetulnya yang memanfaatkan, yang menjadi bagian dari sumber daya alam untuk menunjang keberlanjutan perkotaan itu adalah yang dari desa. Begitu. Jadi beban itu menjadi sangat berat dibandingkan dengan potensi-potensinya yang banyak, tapi juga belum dieksplorasi, belum dieksploitasi untuk kemaslahatan warga pedesaan, begitu ya. Nah, kemudian dikatakan di situ powerless of the political decision. Nah, ini sebetulnya kondisi sebelum-sebelumnya ya. Sekarang ini justru sebetulnya ada undang-undang desa yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintahan desa untuk melakukan eksekusi di tingkat pemerintahan, termasuk eksekusi untuk menyusun tata ruang, menyusun rencana-rencana pembangunan, mengelola anggaran. Ini kan luar biasa ya, seperti itu. Tetapi apakah ini sudah dijalankan demi untuk memperoleh keuntungan komparatif dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan. Lalu lebih bersifat objek pembangunan daripada subjek. Ini fakta-fakta yang semua kita sudah tahu ya. Lalu saya review sebentar mengenai pedesaan. Jadi undang-undang yang menaungi tata ruang itu sebetulnya adalah Undang-Undang 26 2007 yang sayangnya sekarang itu akan dilindas oleh rencana undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Tapi tidak semuanya. Pedesaan, jadi unfortunately pedesaan itu termasuk pasal-pasal atau konten yang akan dihapus perencanaan tata ruangnya. Begitu. Tetapi itu kan belum ya, masih ada perdebatan. Tapi di sini saya bisa sampaikan ada arah-arah pedesaan itu
pemberdayaan masyarakat pedesaan, terkait dengan lingkungan, terkait dengan konservasi, terkait juga dengan warisan budaya lokal. Ini jangan sampai budaya masyarakat pedesaan itu kemudian musnah atau mengalami metamorfosis menjadi budaya-budaya kota begitu. Lalu kemudian ini yang penting juga ada pertahanan terhadap lahan pertanian pangan abadi begitu. Tujuannya untuk ketahanan pangan. Lalu keseimbangan pembangunan pedesaan perkotaan. Ini semakin lama semakin timpang, apalagi kemudian jumlah penduduk perkotaan itu semakin melaju dengan rate yang sangat tinggi. Lalu kemudian disampaikan, ini masih di dalam undang-undang yang sama, dikatakan dapat dilakukan pada tingkat kecamatan atau beberapa desa, atau nama lain disamakan dengan desa. Lalu dikatakan di sini dapat mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten, misalnya begitu. Kontennya ini. Yang jadi persoalan adalah bahwa walaupun ada undang-undang, tetapi sampai sekarang belum pernah ada yang namanya wujud tata ruang desa itu belum pernah ada. Jadi hanya ada pada ruang-ruang diskusi begini, ruang-ruang perdebatan terkait dengan pedesaan ya seperti begini ini, tetapi belum pernah ada sebetulnya. Belum pernah ada, tetapi di dalam rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja sudah digilas. Nah, kemudian ada lagi istilah agropolitan. Agropolitan itu mengembangkan pedesaan secara sistem. Tidak hanya pertanian, tetapi dari hulu ke hilir, mulai produksi sampai pemasaran. Begitu, kira-kira seperti itu ya. Ini lebih efektif mestinya untuk membangun kesejahteraan masyarakat pedesaan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Jadi isinya adalah seperti biasa, ada tujuan, jakstra, kemudian rencana struktur, ini tentang infrastrukturnya seperti apa, rencana pola, ini peruntukannya, pemanfaatan, ini programnya, dan ini mengenai pengendaliannya. Kira-kira itu ya. Hanya ini sudah ada produk seperti begini sebetulnya. Ini juga tidak murni hanya ada di desa, tapi hulu dan hilirnya itu bisa saja mengkait dengan wilayah-wilayah perkotaan atau kegiatan yang ada di daerah perkotaan. Jadi mengkait membangun desa dengan mengkaitkan dengan kegiatan di perkotaan agar imbas daripada pengembangan perkotaan itu bisa sampai mempengaruhi, memberikan dampak positif bagi daerah pedesaan. Nah, kemudian apakah sudah pernah ada rencana tata ruang untuk agropolitan? Sudah pernah ada. Tetapi yang dipersoalkan adalah bagaimana selanjutnya, begitu ya. Karena perencanaan itu sangat masif disusun oleh lembaga-lembaga yang punya otoritas tentang tata ruangan, tetapi pada tataran implementasi, pada tataran susun program itu biasanya kemudian lemah atau tidak berujung pada hilir yang sudah dikehendaki atau dicita-citakan. Jadi kalau di dalam perencanaan pedesaan itu, ini contoh saja, kebetulan saya pernah ikut kegiatan mengatasi bencana Aceh waktu itu ya, rehabilitasi rekonstruksi Aceh bencana. Kami menyusun village planning. Kami membuat village plan. Kegiatannya namanya village planning. Disusun seperti begitu karena mereka sebetulnya otoritas tentang pemerintahan, otoritas mengenai sosial budaya, ekonomi itu lebih kuat ada di daerah pedesaan. Pedesaan itu kalau di Aceh bisa dijajarkan dengan namanya kampung, kalau di sini kampung. Nah, kira-kira seperti ini memang harusnya ada acuan dulu yang lebih makro, rencana tata ruang provinsi, tata ruang kabupaten atau kota, tata ruang kecamatan, baru sampai di sini. Nah, kira-kira hasilnya kami melakukannya waktu itu mestinya ini niscaya ya, bukan secara teoritis, harusnya memang secara partisipatif ya, participatory planning, termasuk juga memberikan literasi, memberikan edukasi tadi seperti dikatakan oleh Bu Agnes Tuti. Jadi yang sebelumnya itu orientasi kegiatannya pada laut, tetapi kemudian karena pada laut, maka seluruh kehidupan dia termasuk rumah, bersosialisasi, berkegiatan
macam-macam itu mengarah kepada laut. Tetapi kemudian sejak adanya bencana tsunami itu kegiatannya memang di laut, tetapi orientasi permukimannya itu orientasinya lebih ke dalam dan juga ada arahan-arahan tentang bagaimana kalau terjadi bencana, gitu ya. Karena ini adalah jalur-jalur evakuasi. Hasilnya adalah seperti begini. Ini yang menentukan semua warga. Kemudian kami para profesional di perencanaan ini bertugas untuk memberikan edukasi, pemahaman, memberikan literasi dan sebagainya. Tetapi semua keputusan itu ada pada mereka. Kalau mereka belum memiliki, tapi ini sangat jarang norma-norma tata ruangan seperti itu, kami memberikan informasi, pemahaman, pengetahuan dan sebagainya. Jadi ini kemudian ada lagi contoh begini, tidak sangat formal karena ini lebih bersifat mind mapping seperti begini. Ini semua. Lalu sebagai bukti ini disepakati, kemudian ini mereka masing-masing tanda tangan. Semua institusi yang terkait, institusi tingkat kampung dan sebagainya termasuk juga dari lembaga-lembaga donor, semua ikut membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan di situ. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini di Kampung Pande. Bagaimana kemudian bukan hanya memindah, bukan hanya membangun rumah baru atau tata ruang baru di atas lahan yang kena tsunami, tapi juga bisa pindah lebih ke arah upper stream, lebih ke arah hulunya, lebih berperbukitan. Jadi kemudian bagaimana disepakati mengembangkan mangrove dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, yang contoh di Selong Belanak ini yang tadi melanjutkan Bu Agnes Tuti, ini kegiatan kami termasuk juga dengan teman-teman di Pemda Kabupaten Lombok Tengah ini. Nah, tahap-tahapannya seperti begini. Ada pada di sini waktu itu outputnya ada. Jadi saya menampilkan ini sebetulnya supaya kelihatan seperti apa roadmap-nya. Jadi tidak hanya berhenti di sini, tapi juga lanjut sampai kepada implementasi. Nah, nanti di sini ini bisa disambut oleh pemerintah melakukan menyusun regulasi agar menjadi acuan bagi setiap perizinan. Misalnya seperti begitu ya. Ini ada pada pemerintah. Pelaku-pelakunya bisa warga membentuk koperasi atau mungkin masyarakat pengusaha, masyarakat pemodal dari luar, kerjasama juga dengan masyarakat ada di sana dan sebagainya. Itu masih dimungkinkan. Itu dimungkinkan berada di sini. Nanti saya kira akan dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Muhammad Rum. Nah, jadi saya katakan tadi di kebijakan itu, kebijakannya apa? Tata ruangnya NTB, tata ruangnya Lombok Tengah, sampai kepada tata ruang pada level yang lebih rinci ya di kecamatan misalnya. Nah, kemudian di proses perumusan strategi itu ada strategi-strategi yang kita coba untuk breakdown dari rencana-rencana yang ada di dalam kebijakan di situ. Misalnya di sini yang disampaikan waktu itu yang kami temukan di dokumen-dokumen perencanaan adalah mengembangkan kawasan pariwisata termasuk Selong Belanak ada di sana. Bagian dari yang akan dikembangkan serta objek-objek wisata unggulan yang lain yang tersebar di kabupaten. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap perencanaan. Nah, di sini ini kan sebetulnya bentuknya secara visual sama dengan yang ada di Aceh ya, village planning yang ada di Aceh, provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sekarang namanya provinsi Aceh. Nah, mereka bersama-sama menyusun secara partisipatori dan kemudian ini bukan hasil mind mapping tapi sudah diolah lagi supaya konten tata ruangnya lebih terlihat sebetulnya ya. Ini sentuhan artis untuk memvisualkan. Ini juga sama. Mana wilayah-wilayah privatnya, mana wilayah-wilayah publik seperti alun-alun, lapangan, ruang terbuka, mana wilayah-wilayah layanan, tempat kantor,
pelayanan, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sebagainya. Ini diatur ya, diatur kemudian. Jadi tata ruang itu sebetulnya memberikan suatu norma-norma, tujuannya adalah untuk efisiensi, efektivitas, yang endingnya adalah nantinya kesejahteraan begitu ya. Jadi agar tidak terjadi percampuran antar kegiatan yang berbeda fungsi dan kemudian menimbulkan gangguan-gangguan kepadatan, gangguan-gangguan adanya pembuangan limbah, sampah, atau gangguan-gangguan dari segi transportasi, kemacetan, dan macam-macam itu. Jadi ini kemudian di tahap perencanaan pun juga kami menyusun seperti begini ya. Ini juga visualisasi dari mind map yang dibuat oleh teman-teman di desa itu. Visualisasi ini tujuannya adalah untuk memberikan satu kemudahan komunikasi dengan pemerintah, dengan warga atau dengan pihak-pihak luar. Nah, hasilnya adalah bisa seperti begini. Ini daerah apa, ini permukiman, orientasinya kemana, jalur jalan utamanya kemana, jalur jalan menuju keluar yang sering dikatakan sebagai akses itu juga sangat perlu. Lewat mana gitu misalnya disebut-sebut ditata di dalam dokumen-dokumen perencanaan tata ruang itu. Nah, kemudian ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Agnes Tuti. Ini kasus Selong Belanak, wilayah ini kan tidak hanya sementara ini fokusnya wisatawan itu ada di sini. Layanan-layanan komersial itu juga ada di sini. Layanan-layanan lain ada di sini yang menunjang pariwisata. Tetapi apakah hanya ini mestinya? Karena ada ruang-ruang lain di sini yang dapat menunjang keberadaan pariwisata berbasis pariwisata di desa wisata Selong Belanak itu gitu. Jadi kalau ada orang ingin punya usaha, di mana tempatnya? Usaha terkait dengan pariwisata. Tidak semua kemudian dibuat dekat dengan pantai. Karena ini ada sempadan pantai sebetulnya. Jadi diatur di daerah mana. Layanan-layanan komersial ada di mana, layanan pendidikan ada di mana, hotel, penginapan, homestay ada di mana. Begitu. Ini saya kira norma-norma seperti ini perlu untuk masyarakat pedesaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan itu ya. Konflik antar ruang, konflik antar penggunaan lahan, konflik antar investasi dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya pada tahap perancangan ya. Setelah perancangan disusun rencana-rencana bangunannya, permukimannya seperti apa. Nah, setelah itu pada tahap akhir ini gilirannya Pak Muhammad Rum untuk menyambut proposal-proposal begitu. Apakah proposal dari masyarakat di sana, proposal dari koperasi, proposal dari para pengusaha, proposal misalnya juga dari lembaga-lembaga lembaga-lembaga terkait yang memberikan pemahaman, edukasi juga terkait dengan pariwisata, lembaga-lembaga yang melakukan promosi dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita kembangkan lagi pada saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, sampai tidak punya kemampuan untuk menyela apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putu. Jadi saya membayangkan acara-acara semacam ini semakin dikembangkan mungkin akan menjadi menarik secara spesifik, tema-tema best practice-nya seperti apa dan seterusnya. Dan kalau memang memungkinkan teman-teman dari ITS bisa memberikan ruang khusus untuk kemudian ayo konsultasi mungkin siapa yang punya problematika apa dan seterusnya itu dibedah dalam sesi tematik berikutnya dan seterusnya. Tapi yang luar biasa lagi teman-teman dari ITS saya perlu sampaikan ini bergabung di forum kita ini ada dari Bu Kapus Latmas Kemendes. Jadi luar biasa Ibu berkenan bergabung di acara kita ini, mengikuti acara kita ini, setidaknya agenda edukasi bisa dikolaborasikan dengan teman-teman dari Kemendes ke depan. Jadi memang forum-forum seperti ini sangat kita harapkan menjadi media untuk mempertemukan para pihak.
Ah, karena waktu kita juga terbatas, langsung saja ke Pak Muhammad Rum untuk bisa menyampaikan, dan saya sapa juga Bu Janti Gunawan yang banyak terlibat menginisiasi untuk mendiskusikan kita menjadi satu program menarik di TV Desa ini. Silakan Pak Muhammad Rum. Baik, terima kasih Pak Suryo Koco atau Pak Koco tadi. Ya. Panggilan kesayangannya sampean. Koco saja Pak. Ya. Salam kenal, saya Muhammad Rum ini. Alhamdulillah sudah diajak berpartisipasi. Banyak ilmu yang saya dapat ini dari Pak Putu, dari Bu Agnes, dari teman-teman yang hadir pada saat ini. Sebenarnya saya ini bukan apa, mungkin ini Bu Yanti sama yang mengundang saya di sini adalah ini lebih fokus kepada ada kadis desa. Memang di tempat kami juga ada kepala dinas yang khusus membidangi masalah pemberdayaan desa. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin tadi saya mau ngambilnya dari perjalanan investasinya. Jadi saya sangat setuju tadi Bu Agnes dengan Pak Putu ya. Memang mungkin ke depan ini kalau kita mau maju bangsa ini, kita kembali ke desa deh. Kita mulai dari pembangunan dari desa. Jadi seperti mungkin sebagai bisa dikatakan best practice yang ada yang telah dilaksanakan di NTB oleh Pemprov ketika di masa pandemi ini adalah, jadi kami ini di sini adalah ketika JPS ya, jaring pengaman sosial itu tidak dilakukan pakai uang tunai. Nah, jadi kami melakukan adalah dengan membagikan ya sembako ya, itu produk UMKM yang ada di NTB. Nah, jadi semua produk yang dibagikan kepada masyarakat dari masyarakat kepada masyarakat lagi. Jadi betul-betul berputar itu ekonomi itu adalah di tempat kami, dan ini memang mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden Jokowi bahwa ternyata di masa pandemi ini ternyata perekonomian di UKM yang ada di NTB itu bisa survive ya, jadi mereka bisa eksis ya, bisa menghadapi pandemi ini dengan tanpa dampak yang berlebihan. Kemudian juga tadi sebagai yang dikatakan oleh Bu Agnes ya, dan memang mudah-mudahan tadi ini bagus sekali yang proposal ini, mungkin saya bisa tawarkan kepada investor yang ada di wilayah kami atau mungkin yang akan datang ke kami, nanti mungkin kita diskusikan lebih detail lagi. Mungkin tadi saya pikir ini Bu Agnes dengan Pak Putu ini mungkin satu lembaga untuk bersama-sama. Saya pikir tadi masih dalam tahapan-tahapan yang masih belum selesai sampai implementasi. Kalau boleh nanti kami bisa kawal ini. Nah, kami akan memfasilitasi bertemu dengan teman-teman yang membidangi Bapeda dan tentunya dengan OPD atau dinas yang membawahi tentang pemberdayaan desa. Jadi saya sangat setuju sekali, dan memang untuk diketahui ke depan memang kami tadi juga kami sedang diskusi dengan beberapa investor ya, dalam hal ini mungkin investor yang cukup besar yang mana rencana investasinya adalah hampir setengah APBN, Pak, Bu Agnes. Jadi adalah merupakan namanya adalah tambang Subau Timur Mining, yang mana di tambang ini merupakan green ya, jadi tambangnya tidak di atas permukaan tetapi dilakukan di bawah ya, itu ada terowongan ke bawah sampai sejauh 4-5 km, dan ini rupanya cukup besar investasinya. Yang saya katakan tadi ternyata nanti di 45 tahun total dari hasil investasi adalah setengah daripada APBN Indonesia, Pak. Nah, saya berkelakar di sana adalah kalau begitu nanti kita bisa buat negara dong di Sumbawa ini, seperti itulah bahasanya. Jadi ini yang kita, dan memang satu hal yang kami minta kepada investor itu adalah memastikan investor adalah untuk bagaimana memberdayakan masyarakat lokal, ya UKM lokal yang ada di sekitar daripada tambang itu sendiri. Ya, ini yang memang yang kita coba bangun. Contoh misalnya kebutuhan daripada tambang itu disuplai oleh UKM yang ada di sekitarnya, atau minimal UKM yang ada di wilayah kabupaten ataupun di wilayah provinsi. Nah, jadi kita memastikan itu supaya betul-betul bisa menghidupkan perekonomian yang ada di daerah.
Jangan sampai nanti kita ada tambang yang luar biasa besarnya, tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Nah, ini oleh karena itulah kami mencoba, dan ini saya sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa terus bersinergi dengan Bu Agnes, ya, dengan Pak Putu dan Mbak Yanti Gunawan. Selebihnya nanti kita untuk bisa menyusun strategi, terutama tadi yang mungkin yang sebagai pilot project yang ada di Selong Belana. Untuk diketahui Selong Belana ini memang suatu destinasi wisata yang memang agak sedikit tertinggal daripada Kuta, ya. Pantai Kuta yang memang jaraknya sampai berdekatan. Tidak sampai 10 km, ya, antara Selong Belana dengan Pantai Kuta yang memang untuk diketahui sebagai sudah merupakan KEK, ya, kawasan ekonomi khusus Mandalika, yang mana kita ketahui yang masih insya Allah tahun depan akan digelar MotoGP. Nah, gelaran MotoGP yang ada di Indonesia pertama kali adalah di Mandalika ini. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara keindahan alamnya nggak kalah, ya. Saya sangat setuju tadi Selong Belana lebih cantik, ya. Bahkan ada suatu tempat di Selong Belana ini yang merupakan rekomendasi untuk tempat spa yang paling bagus di dunia. Nah, ini ada yang saya sempat searching di Google itu, ternyata tempat spa yang paling bagus itu adalah ada salah satu hotel yang ada di Selong Belana yang dimiliki oleh investor dari Rusia. Boleh nih sewaktu-waktu ini mungkin Pak Suryo bisa datang ke sini, kita bisa antar ke tempat itu. Nah, inilah yang mungkin yang perlu kita bangun, ya, untuk ini. Jadi memang perlu ada contoh-contoh yang memang yang konkret, ya. Memang terus terang aja memang yang merupakan mungkin tidak hanya di tempat kami, di desa di tempat kami, hampir di desa di belahan Indonesia lainnya memang masih ada ketertinggalan dari segi sumber daya manusia, masih berpola pikir ya memang yang penting hidup, ya, seperti itu, tidak mau mengembangkan atau menata hidupannya lebih baik lagi. Tapi tentunya dengan ada program-program yang telah dibuat oleh teman-teman dari ITS, ya, ini yang dikomandoi oleh Bu Agnes, mudah-mudahan ke depan ini desa-desa yang ada khususnya di NTB ini bisa lebih baik lagi tertata ke depannya. Saya pikir demikian mungkin sementara yang saya bisa sampaikan, Mas Suryo. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini luar biasa sekali. Jadi memang karena tokoh-tokohnya yang expert berbicara, jadi nggak berasa waktu ini kayaknya sangat cepat sekali gitu. Nah, yang menarik tadi disampaikan tentang tambang, dan sepertinya kalau bicara tambang itu quote-unquote kadang-kadang kita selalu khawatir dengan masalah perusakan lingkungan atau mungkin masalah keberlanjutan dari pembangunan berwawasan lingkungan dan seterusnya. Mungkin Bu Agnes bisa memberikan respon ini. Kalau case-case-nya kan beberapa kalau bicara tambang kan akhirnya dalam tanda petik ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suryo. Jadi kami kebetulan selain pusat kajian tadi SDG di ITS itu ada pusat kajian lingkungan hidup, Pak. Yang ketuanya itu Bu Warma yang ikut di dalam diskusi sebelumnya. Nanti suatu saat Bu Warma bisa kita undang ke sini untuk membahas mengenai lingkungan lebih dalam lagi, Pak. Termasuk diantaranya bukan hanya lingkungan urusan tambang, tetapi lingkungan di pedesaan juga, Pak. Pengelolaan limbah di desa itu bagaimana ya supaya pertama tidak mencemari lingkungan, yang kedua bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Nah, kalau kembali ke tambang, saya kira pemerintah itu kan sudah punya aturan yang cukup jelas bahwa untuk kegiatan-kegiatan pertambangan yang sangat besar seperti itu harus melakukan studi AMDAL dulu misalnya, ya. Harus melakukan studi AMDAL, harus melakukan kajian lingkungan, ya, sedemikian rupa sehingga kalau nanti terjadi potensi pencemaran lingkungan yang merugikan alam dan masyarakat sekitarnya, itu sudah diantisipasi sebelumnya. Dan itu kan menjadi kewajiban, bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi kewajiban yang punya namanya istilahnya pemrakarsa, ya, Pak Putrudi. Pak Putrudi ini juga sangat aktif di lingkungan, Pak. Jadi kami dulu tergabung juga dalam pusat studi lingkungan itu. Jadi sehingga
Itu kami pasti bisa membantu, Pak. Jadi dari ITS itu sudah banyak pakar-pakar untuk lingkungan hidup yang sudah biasa melakukan studi AMDAL. Semua aspek dikaji. Jadi bukan hanya dari aspek fisik, kimia, biologi, tetapi juga dari dampak sosialnya bahkan. Ya, supaya karena apa? Karena kita tidak ingin supaya kalau misalnya ada kegiatan sebesar itu, tambang terutama, lalu alamnya dirugikan, kan kita bicaranya sustainability ya. Berarti sebetulnya kegiatan itu tidak boleh merugikan generasi yang akan datang. Itu harus diperhatikan. Kemudian berikutnya lagi adalah yang sekarang, misalnya warga sekitar misalnya gitu ya. Warga sekitar sekarang ini itu kan seringkali pasti akan, kalau sampai mereka itu mendapatkan dampak negatif dari kegiatan itu, pasti dia akan teriak-teriak, demo dan sebagainya. Nah, supaya itu tidak terjadi di dalam kajian lingkungan, itu semuanya sudah dibahas sebelumnya. Jadi partisipasi masyarakat itu dalam hal ini juga ada, Pak, pada saat kajian lingkungan hidup tadi itu. Pak Putu bisa menambahkan banyak ini, Pak. Ya, Pak, ke Pak Putu mungkin sisi yang lain kalau bicara perencanaan partisipatif dan seterusnya, kadang yang menjadi tantangannya adalah secara waktu mungkin ya Pak. Secara waktu ketika kita berharap partisipatifan, otomatis waktunya jadi agak panjang dan seterusnya. Mengantisipasi atau kemudian mencoba menyelesaikan tantangan bahwa kemudian jadi butuh waktu yang panjang karena harus melakukan edukasi ke masyarakat, kemudian melibatkan masyarakat secara intens dan seterusnya. Solusi praktisnya kayak apa nih Pak Putu? Di samping mungkin mendiskusikan juga tadi mengenai tambang tadi. Silakan Pak Putu. Iya Pak Kocok. Jadi pada awalnya kita akademisi biasanya berpikir sesuatu yang ada di permukaan ya, formalitas, legalitas begitu. Saya pun juga seperti itu ketika menangani village planning di Aceh itu ya. Tetapi ternyata yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Mereka tidak terjebak tidak terperangkap di dalam fenomena formalitas. Jadi yang namanya perencanaan desa itu tidak hanya terjadi pada hari-hari kerja, pada waktu-waktu formal, jam kerja misalkan. Jadi ini 24 jam ya waktu ketemu dengan mereka itu. Artinya pada waktu mereka yang sering itu adalah setiap malam mereka selalu mengadakan perjumpaan di tempat-tempat ibadah. Entah itu dalam kaitan dengan spiritual macam-macam. Kami ikut di sana. Jadi ikut di sana sehingga proses itu berlalu menjadi seperti tidak terasa. Waktu mereka melaut, ada kalanya mereka istirahat, begitu. Di tempat-tempat itulah kami mengajak mereka berpikir mengenai desanya pasca bencana. Nah, proses seperti itu kan artinya ya bisa jadi barangkali waktunya lebih panjang ya. Tetapi yang kami jalankan pada waktu itu tidak semasif apa yang kami perkirakan di ruang-ruang akademis, Pak. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi, dalam waktu sehari bisa saja kami ketemu dengan mereka itu lebih dari 8 jam, misalkan 10 jam, 15 jam, karena kami mengikuti ritme kegiatan sosial ekonomi budaya mereka, gitu. Jadi ini harus benar-benar menjadi pendengar dan pengamat yang baik ya Pak, untuk kemudian masuk mengajak mereka untuk berpartisipasi ya. Betul. Jadi yang pertama barangkali kesulitannya adalah berkomunikasi dulu dengan mereka. Kami siapa sebetulnya di depan mereka, begitu ya. Jadi kami dianggap tamu. Kalau sudah dianggap tamu biasanya mereka agak formal. Tetapi ketika kami kemudian mencoba masuk lagi menjadi bagian dari mereka, kami tinggal di tempat mereka, akhirnya kemudian kami menjadi bagian dari mereka begitu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan etnografi biasanya secara akademis. Kami tinggal dengan mereka ketika ada pasar buka begitu misalnya,
kami ikut ke pasar sama bareng dengan ibu-ibu ke pasar, dan di pasar itulah kami bisa saja di tengah-tengah mereka bertransaksi, kami melakukan proses perencanaan di kondisi seperti itu. Jadi secara waktu relatif memang Pak ya, tidak relatif. Tetapi saya yakin masyarakat desa itu tetap punya persepsi yang baik mengenai waktu. Begitu, asal kita menjadi bagian dari mereka tadi. Awalnya, jadi pada waktu awal itu memang butuh waktu untuk melakukan pendekatan dengan mereka. Berarti kunci utamanya yang tadi disampaikan Pak Putu tadi tentang bagaimana ketika teman-teman atau kita datang itu kemudian sampai di fase kita tidak dianggap sebagai tamu tapi dianggap sebagai keluarga atau dianggap sebagai bagian dari mereka, sehingga potretnya bisa terekam dengan detail, dengan nyata gitu. Kira-kira Pak Putu. Betul seperti begitu Pak. Tantangan luar biasa untuk teman-teman peneliti ini ketika kemudian artinya pembauran dengan masyarakat dan seterusnya itu kan bagian yang mungkin perlu seni tersendiri ya Pak ya. Artinya bukan dalam konteks keilmuan, tapi memang butuh seni tersendiri untuk bisa melakukan pendekatan, berkomunikasi dan seterusnya. Ini luar biasa obrolan kita. Bu Yanti, ada yang ingin ditambahkan? Ini salah satu bagian dari yang memulai kita punya waktu untuk teman-teman mungkin ingin. Ya, saya sudah coba teman-teman yang ingin ini menyampaikan sesuatu untuk bisa raise hand. Belum ada yang masuk, tapi asumsi saya sih karena memang acaranya apa-apa yang disampaikan ini sudah sangat luar biasa, jadi kayaknya Pak Muhammad Rum ini yang perlu kemudian menambahkan lagi. Artinya potret walaupun tadi disampaikan ada dinas yang khusus tentang pemberdayaan masyarakat desa dan seterusnya, tapi saya yakin Pak Muhammad Rum juga memahami betul, memetakan betul sebenarnya kalau kita melihat sekarang nih secara perencanaan harus bagaimana dan seterusnya, quote unquote saya pahami bahwa banyak teman-teman di desa itu yang memang belum cukup paham untuk kemudian bagaimana perencanaan secara benar dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian jadi tantangan untuk melakukan edukasi. Sisi yang lain juga bahwa dana desa yang cukup besar, walaupun ini kemarin ada sedikit tanda petik gangguan alokasi untuk corona, tante corona dan Miss COVID ini kan gitu. Nah, saya pikir mungkin 2021 ketika nanti alhamdulillah walaupun di undang-undang tadi juga undang-undang pandemi itu ada bagian bahwa dana desa itu bisa tidak dialokasikan dan seterusnya, tapi sepertinya sudah disampaikan bahwa tetap ada alokasi dana desa, tinggal nanti prioritasnya bagaimana. Jadi peran atau posisi tokoh-tokoh di desa dan seterusnya mungkin Pak Muhammad Rum di NTB bisa memberikan gambaran. Monggo. Saya kurang dengar tadi, tapi nggak apa-apa, Pak Mas Suryo, agak timbul tenggelam suaranya Mas Suryo. Oh gitu ya. Ya. Mungkin potret teman-teman aparatur desa dan seterusnya dengan perencanaan sementara dananya juga sudah ada seharusnya dan seterusnya. Kira-kira Pak Muhammad Rum melihatnya seperti apa ini? Iya, jadi memang kalau saya melihat sekarang memang itu yang saya katakan tadi di awal ya, memang masyarakat kita ini memang masih belum banyak yang paham ya. Ya apalagi mungkin sekarang kami ini masyarakat menjelang, mohon maaf ini ada pilkada sekarang nih, Mas Suryo. Oh, okay. Nah, dengannya pilkada ini sepertinya sudah agak bergeser sedikit ya, kayaknya sudah apalagi tadi dikatakan betul ada rasionalisasi dana desa untuk untuk mengatasi corona, sehingga tidak begitu fokus juga saya masyarakat yang ada di masyarakat yang ada di desa. Tetapi kami ya mungkin berarti gangguannya double nih Pak ya, Pak Mas Rum. Gangguannya double dari corona sama pilkada nih. Jadi kami ketika COVID ini dari dinas kami itu ada namanya program Tengok Tetangga, Pak. Tengok Tetangga, oke. Tengok Tetangga.
Hmm. Jadi kami memberikan semacam menggugah ya teman-teman investor ini. Saya bilang sama mereka, tolong. Nah, ketika pada saat sekarang lah paling tepat untuk masuk kepada masyarakat itu sendiri. Jadi alhamdulillah dengan sumber daya yang ada, walaupun memang kalau kita melihat ya investor pun juga mengalami dampak juga terhadap corona ini, tetapi mungkin saya bisa menyampaikan di sini di NTB sendiri dampaknya terhadap investasi tidak begitu signifikan karena hasil realisasi investasi yang semester pertama kalau kita head to head dengan 2019 angkanya masih sama, yang mendekati relatif sama, jadi betul-betul tidak begitu berpengaruh. Sehingga dengan adanya program Tengok Tetangga ini itu memperkuat lagi bahwa ada rasa bahwa ternyata kehadiran investor di tengah-tengah mereka itu ada gitu loh. Nah, jadi mereka bisa memberikan bantuan secara langsung ya terhadap masyarakat sekitar. Ada juga dari dana CSR mereka juga melakukan kegiatan ekonomi. Jadi tidak ibaratnya tidak memberikan langsung hasil, tetapi mereka diberikan pancingnya seperti itu, Mas Suryo. Jadi ada pembinaan ekonomi kreatif yang ada di wilayah lingkar daripada investasi mereka itu. Jadi itu yang dipakai digunakan untuk menjadikan program Tengok Tetangga itu. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar itu juga merasa terbantu dengan kehadiran investor itu. Nah, ini yang memang yang perlu kita yang perlu kita terus kita suarakan, yang kita sampaikan kepada mereka sehingga betul-betul ada hubungan antara investor dengan masyarakat itu ada hubungan saling membutuhkan, saling melindungi. Nah, tidak saja mungkin ada kesan selama ini adalah investor masuk mau enaknya saja. Nah, jadi istilahnya meninggalkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi memang untuk ke arah sini memang perlu ya kita juga perlu memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ada juga memang bagaimana supaya bisa memberikan kontribusi terhadap peluang investasi yang ada di sekitar mereka. Dan saya sangat mudah-mudahan ke depan Bu Agnes dengan Pak Putu bisa mendampingi ya kami di daerah ini dalam rangka untuk mendrive desa-desa yang ada di khususnya yang tadi proyek yang ada di Selong Belana. Nah, saya pikir itu mungkin Mas Suryo sementara. Terima kasih. Ini nggak terasa 18.30 kita punya waktu sampai 19.30 tinggal 2 menit. Tetapi ada tadi yang sempat saya tangkap yang luar biasa dari Pak Putu tadi yang mungkin ini bisa jadi catatan atau topik menarik ke depan tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian terkait dengan bagaimana pembangunan desa yang berkelanjutan dan seterusnya. Mungkin Pak Putu sambil kemudian ada closing statement ke Pak Putu, habis itu Bu Agnes dan kemudian nanti Pak Muhammad Rum. Silakan Pak Putu. Satu tadi yang tentang Cipta Kerja tadi ini agak menggelitik buat saya. Mungkin bisa jadi PR untuk topik berikutnya dan kemudian closing statement-nya. Silakan Pak Putu. Ya, baik Pak Koco. Jadi memang di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu dihilangkan ya. Tapi ini kan masih sementara, masih mungkin ada debat. Tapi barangkali itu tidak lantas kemudian mendegradasi spirit masyarakat pedesaan kita untuk beraktivitas, untuk merencanakan, untuk melaksanakan pembangunan dan sebagainya. Maka kami dari Pusat Kajian SDGs berusaha untuk memprovokasi tanda kutip ya supaya masyarakat pedesaan itu tetap berpikir bagaimana mewujudkan kesejahteraan desanya melalui berbagai macam aktivitas termasuk mengawali dengan kegiatan menyusun rencana tata ruangnya walaupun ini tanpa misalnya nanti ya tanpa perlu semacam guidance kalau toh nanti UU Cipta Kerja itu diratifikasi begitu ya, disahkan. Nah, saya kira itu dan saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan Bu Tuti, marilah kita membangun dari pedesaan karena kalau dari perkotaan itu secara autopilot saja mereka bisa berjalan begitu. Nah, tapi ini beda dengan masyarakat pedesaan
perlu ada edukasi, tadi Ibu Tuti mengatakan edukasi, kalau saya menambah dengan literasi dan sebagainya, juga mentiupkan spirit kepada mereka, bahwa mereka pun bisa juga melaksanakan pembangunan melalui perencanaan yang closing statement. Baik, terima kasih. Jadi saya apresiasi acara ini, terima kasih telah diundang dalam acara yang sangat luar biasa ini, dan mungkin saya setuju kita mulai dari desa dengan perencanaan yang matang. Kemudian kita memastikan juga bagaimana desa ini bisa hadir, ya, bisa hadir dan bisa membaca peluang ketika ada investasi yang datang di wilayah desanya mereka. Oleh karena itu, mari kita gandeng, kita kita tuntun, kita kawal mereka untuk bagaimana sama-sama bisa membaca peluang yang ada di investasi di wilayah yang akan didatangi di lokasi mereka. Saya pikir itu, Mas Suryo. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kasih. Bincang bareng SDG Center ITS Institut Teknologi 10 November. Jadi ITS itu 10 November, kadang-kadang berpikirnya S-nya Surabaya kan. Jadi saya harus pertegas ITS adalah Institut Teknologi 10 November. 10 November. Ini bagian yang luar biasa, akan ada acara ini rutin setiap seminggu sekali, dan saya hanya menjadi host karena perdana. Untuk acara-acara berikutnya nanti langsung dihandle oleh teman-teman dari ITS, karena memang teman-teman yang akan sangat paham tema-tema tentang SDGs, tema-tema yang kemudian bagaimana sama-sama untuk kemudian bicara memulai dari desa. Kalau bahasanya TV desa adalah mari bersama-sama memuliakan desa. Jadi kalau kita sudah bahasanya memuliakan desa, maka desa akan dijadikan arus utama kita, akan dijadikan hal yang pertama untuk kita pikirkan, untuk kita angkat derajat dan seterusnya. Sampai di sini, mohon maaf teman-teman kerabat desa semua, saya yakin banyak hal yang kemudian ingin dieksplor. Saya lihat dari Zoom meeting beberapa peneliti dari Kemendes juga ada, dan selesai saya closing acara ini, untuk teman-teman di Zoom meeting masih kita buka untuk kita diskusi, tetapi karena kewajiban atau kesepakatan kita di live kita harus close dulu, untuk kemudian kita nanti akan lanjutkan di obrolan Zoom meeting. Sampai jumpa minggu depan dalam bincang bareng SDG Center Institut Teknologi 10 November ITS. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Oke, terima kasih. Ini untuk acara live-nya sudah